Ya pemirsa, kita awali Indo Today pagi ini dari Padang, Sumatera Barat. Ada 15 titik terendam banjir akibat tingginya curah hujan. Kondisi kian parah akibat sejumlah tanggul jebol. Belas titik banjir menggenangi sejumlah lokasi di Kota Padang, Sumatera Barat. Kecamatan Kuranji menjadi lokasi terparah. Selain berdekatan dengan sungai, jebolnya sejumlah tanggul membuat banjir di Kecamatan Kuranji kian tak terkendali. Akibatnya air bah bercampur lumpur menggenangi permukiman warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi aman. Tiba-tiba dia datang dari arah ke atas, Pak. Air langsung mendadak, tiba-tiba besar, langsung tanggul itu sudah tidak terkendali. Jebol ya? Jebol, artinya arah jebol ya sampai ke sawah ini. Selain di Kota Padang, banjir juga menerjang di sejumlah lokasi di Kabupaten Agam. Namun BPBD Provinsi Sumbar mencatat titik banjir yang paling banyak terdampak di Kota Padang. Parah saat ini adalah di Kota Padang, ada 15 titik yang saat ini terendam banjir. Dan saat ini tim gabungan sedang melakukan upaya untuk evakuasi masyarakat yang terlibat di banjir. Sudah ada data korban, Pak, berapa yang dievakuasi gitu? Untuk sementara kita hari ini masih fokus pada penyelamatan. Untuk data berapa korban, kemudian di mana titik pengungsian kita belum termasuk juga data kerusakan akibat banjir ini. Belum dilaporkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas masih melakukan pendataan dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Negara bareng bawaan orang. Oh. Itu. Alhamdulillah ada kapal-kapal. Pemirsa, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga mengerahkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang, KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan.
Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 di Makassar, Sulawesi Selatan pun terkejut. Saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka dan berharap keluarga mereka ditemukan selamat. Keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa 2 setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Siap-siap orang aneh. Ini parkwe, ini yang tadi itu. Aku bilang balik, yang ini nih. Yang waktu kebakaran Belum ketemu. Berdua kesan tapi itu di kapal. waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai kakak. ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba Orang mau dilihat video ya. orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Pemirsa, 5 kantong jenazah korban kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumeneb selesai teridentifikasi. Ya pemirsa, data korban meninggal yakni Sri Indratmo Wijaya, 47 tahun, alamat Pati, Jawa Tengah. Siti Fatimah, 57 tahun, alamat Makassar, Sulawesi Selatan. Sari Sukoco, 39 tahun, alamat Tulung Agung, Jawa Timur. Rino Eka Putra, 48 tahun, alamat Agam, Sumatera Barat. Dan Yedi Hendrawan, 63 tahun, alamat Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelima jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim teridentifikasi setelah tim Dokes Polda Jatim memeriksa data primer dan sekunder korban. Selanjutnya tim Dokes dan juga pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim langsung menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Di sisi lain, operasi pencarian korban lainnya oleh tim gabungan terus dilakukan. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi. Ya pemirsa, 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tiba di Pelabuhan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapat perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tiba di Pelabuhan Masa Lembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masa Lembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masa Lembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2 menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Ya, mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak di antaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal.
Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. Dua penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Jadi api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa 2. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, 4 bangunan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Petugas mengerahkan 12 unit damkar untuk memadamkan api. Adeksa baru, Piang, adeksa baru. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar sejumlah bangunan di Jalan Adiaksa Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah kobaran api, sejumlah warga berusaha memindahkan barang-barang berharga mereka. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit damkar. Besarnya kobaran api membuat 3 rumah dan 1 unit kos-kosan hangus terbakar. Api juga turut menghanguskan 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor. Tidak ada korban jiwa, petugas menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jatinegara, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api hingga membuat 7 rumah kontrakan hangus terbakar. Kebakaran melanda 7 rumah petak di Jalan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Rumahnya dekat rumah Bang Oyon ini. Ya, dekat rumahnya Bang Oyon. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya.
Petugas mengerahkan 12 unit damkar ke lokasi. Api padam 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Ya, satu pelaku ditangkap saat membawa sabu yang akan diedarkan ke Madura, Jawa Timur. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan Jakarta Surabaya. Pengungkapan berawal dari informasi adanya seseorang yang membawa sabu dari Jakarta menuju Surabaya. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap tersangka di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Petugas menggeledah tas ransel milik tersangka dan menemukan 1 kantong plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 100 gram. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah melaksanakan serangkaian penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikemas dalam plastik ziplock. Tersangka yang merupakan residivis kasus narkotika ini sudah melakukan modus yang sama sebanyak 2 kali, membawa dan mengedarkan narkotika di daerah Surabaya dengan harga jual berkisar 35 juta hingga 40 juta dalam kemasan 1 buah plastik ziplock ukuran yang sama. Tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Rencananya sabu ini akan diedarkan di wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Seorang pilot maskapai asing ditangkap petugas Bea Cukai dan Bareskrim Polri menyelundupkan puluhan ribu ekstasi memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan. Pelaku merupakan warga negara Malaysia, bahkan menyiapkan urin pengganti untuk memalsukan tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sungguh tega pemirsa, aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, tak hanya diambil barang bawaannya pemirsa, korban yang berusia 61 tahun ini juga diikat wajah dan kakinya dan diancam senjata tajam. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya. Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Juga terus nenek tidurin gitu tuh.
Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Friska dan juga Fram di studio, dan pemirsa, aktivitas pagi kawasan Penas ini juga cukup ramai, cenderung padat, di mana memang aktivitas perkantoran mempengaruhi volume kendaraan pada saat ini. Untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Rawamangun maupun yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok, seperti yang terlihat, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kawasan ini sedang ada proyek pembangunan peninggian trotoar jalan dan juga pemasangan pipa, sehingga ini juga berdampak pada sebagian ruas jalan mengalami penyempitan lajur. Tentunya juga bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk bersabar dengan menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda, di mana memang pekerjaan jalan ini dilaksanakan di Jalan Dei Panjaitan maupun pada Jalan Maijen Sutoyo. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Rawamangun dari arah Tanjung Priuk yang akan lurus mengarah ke arah Halim maupun yang akan berbelok arah ke arah Kalimalang sampai saat ini juga masih dalam keadaan ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light, di mana juga terdapat penyempitan lajur imbas dengan pekerjaan jalan yang rencananya akan berlangsung hingga bulan November nantinya. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kalimalang dari arah Cawang ataupun berbelok arah sampai saat ini juga cukup ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 20 km per jam. Hal ini juga imbas dengan adanya penyempitan lajur. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada, kemudian jaga batas kecepatan kendaraan Anda demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 168 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 20 orang, 33 orang luka berat dan 254 orang luka ringan. Dari data tersebut 60% terjadi pada waktu siang hari. Dan juga bagi pemirsa yang beraktivitas, besar harapan kami Anda selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Hal simple yaitu penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2 maupun safety belt bagi pengendara roda 4. Ini juga demi keselamatan di jalan agar Anda terlindungi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Penas Kalimalang. Kembali ke Pram juga Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Penas Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I. Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2005 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan, dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Jokowi. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memeriksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan itu dilakukan untuk sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah dimasuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jadi anak krimin. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang sidang banding yang digelar Rabu besok, pemirsa, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan juga ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi, pengadaan Chromebook, dan Chromset Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Harga berbagai sayuran di Kota Bandung, pemirsa, Jawa Barat kembali naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per hari ini berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Iya. Cabai. Oh cabai ya. Selain cabai ada lagi sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Timun.
Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pram, apakah ini tandanya kita harus mulai menanam cabai, sayur-sayuran di rumah? Bener nih, kayak harus ada dapur atau kebun sendiri di rumah gitu. Iya. Kecil-kecil hidroponik mungkin lebih gampang. Mungkin kalau untuk lebih seperti apa pelaksanaan mungkin bisa dilihat di YouTube tuh banyak sekali bisa menginspirasi. Jadi itu udah nggak khawatir lagi nih dengan cabai-cabai di pasar. Ya. Ada sayuran, ada cabai, terus ada. Tapi ada loh ya, beberapa pemirsa paling juga ada yang sudah menjalankan hal tersebut ya di rumahnya masing-masing. Jadi tidak bergantung sama apa-apa yang dijual di pasar. Betul. Punya pasar sendiri di rumahnya. Iya. Jadi kalau pas harganya mahal tinggal petik. Benar pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Belum lama ini ramai soal pagar yang tiba-tiba dipasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Ya, kini pagar-pagar tersebut sudah dibongkar. Dan pemirsa, berikut kita simak bersama laporan jurnalis iNews Givo Modisko dari lokasi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya di Mall Kota Kasablanka atau Kokas, Jakarta Selatan. Pantauan kami di lokasi, pagar-pagar yang sebelumnya menutupi area depan pusat perbelanjaan saat ini sudah tidak terlihat atau telah terbongkar. Namun untuk aktivitas dari para pengunjung sendiri itu berjalan normal. Sebelumnya, pendiri dari Pakuwon Group Alexander Teja menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini merupakan kebijakan dari manajemen lokal dan tidak berhubungan dengan kebijakan dari pemegang saham ataupun kantor pusat dari perusahaan. Pramono Anung juga menyatakan bahwa pemasangan pagar tinggi ini nantinya akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap Kota Jakarta seperti Kota Jakarta tidak aman atau tidak kondusif. Oleh karena itu, Pramono Anung juga menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan Kota Jakarta tetap aman dan nyaman dan dihimbau untuk tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap Kota Jakarta ke depannya. Dari Jakarta, Givo Modisko, Surya Lisandro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebelumnya sejumlah mal di Jakarta dan di wilayah lain tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, selain fenomena pembangunan pagar tinggi di mal, publik juga dibuat bertanya-tanya dengan video hoax aksi demo yang sebenarnya tidak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Iya, video tersebut diketahui merupakan video yang lama yang diunggah ulang. Inilah sejumlah netizen yang menemukan sebaran video tak bertanggung jawab yang isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Namun setelah ditelusuri, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video tersebut merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya, tak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi. Apakah memang ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Pemirsa, entah apa yang terjadi pada Agustus ini. Pagar tinggi mal dibangun, video hoax kerusuhan banyak beredar di media sosial. Apakah ada pihak yang sengaja membangun narasi tensi keamanan meningkat atau realita keadaan masyarakat yang memang mulai bergejolak? Ya, pemirsa, berikut perbincangan Yudi Handoyo bersama dengan pelaksana tugas Humas Komdigi Farida Dewi Maharani serta peneliti drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Ya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman media. Dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama tadi disampaikan Mas Yudi, kenali oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya ya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah, ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah, di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah, ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah kenali baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Apakah ini perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdigi, tapi ranah pidana ini ada di APH.
Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini. Tidak semuanya ada di Komdigi. Saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti Drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam. Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah, itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu. Ya. Tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attica, Yunani. Ya, kebakaran hutan Attica telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sebanyak 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attica Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer LF Sina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attica sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attica dan Boeotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Protes gelombang migrasi di Ceuta, warga Spanyol berunjuk rasa di luar kantor diplomatik Maroko di Madrid. Sementara itu massa pendukung dan penentang migrasi terlibat kericuhan di Ceuta. Ribuan demonstran berkumpul di luar kantor diplomatik Maroko di Madrid, Spanyol untuk memprotes krisis migrasi di Ceuta. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah Maroko menggunakan gelombang migrasi untuk menekan Spanyol.
Massa juga menyerukan pengawasan perbatasan yang lebih ketat. Aksi protes ini diorganisir oleh beberapa kelompok sayap kanan. Kericuhan pecah saat pendukung dan penentang migrasi warga Maroko saling berhadapan di Ceuta, Spanyol. Demonstran pro-migran mengibarkan bendera Spanyol selama unjuk rasa. Sementara itu, aktivis sayap kanan Vito Quiles meneriakan slogan anti-migran. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak untuk memisahkan pihak-pihak yang bersiteru. Demonstrasi ini terjadi setelah 60.000 migran Maroko menyeberang ke Ceuta, Spanyol. Pihak berwenang Spanyol menyatakan setidaknya 72 migran Maroko tewas karena tenggelam dan berdesak-desakan. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Ya, selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat, sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Pemirsa, saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. The United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Mayor of New York thinking you may get arrested if you go to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya.
First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come, well, you've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi tas pink. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi sekian meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas ini dipenuhi tulisan, pesan, dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangan yang terjadi pada hari pertama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menewaskan 168 orang, 120 diantaranya adalah anak-anak. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan dan warga sipil tidak luput dari jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza. Kejahatan perang terjadi tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza. Kita ke informasi lain, pemirsa, 14 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan bom bunuh diri di dekat kantor polisi Kabul di distrik Swat, Pakistan. Ledakan hebat akibat serangan bom bunuh diri terjadi di luar kantor polisi Kabul di distrik Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Minggu. Petugas keamanan langsung memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Selain mengevakuasi para korban, polisi juga membawa satu jenazah ke rumah sakit yang diduga kuat merupakan tubuh pelaku bom bunuh diri. Naas akibat serangan bom bunuh diri ini, 14 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dilarikan ke rumah sakit Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. इतला के मुताबिक 32 लोग जो अभी तक हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से 7 लोगों की कंफर्म डेथ हुई है और 2 लोगों की हालत अभी सीरियस है, उनके ऑपरेशन अभी ओटी में चल रहे हैं और बाकी जो स्टेबल मरीज हैं उनको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है. Sebelumnya, pelaku diketahui mencoba memasuki kantor polisi tetapi dihadang petugas sebelum akhirnya meledakkan bahan peledak di gerbang utama. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki siapa di balik serangan bom bunuh diri tersebut. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk memperkuat kerjasama regional ASEAN.
Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup untuk membahas berbagai isu strategis dan juga kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Sebelumnya pemirsa, pesawat kenegaraan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, Perdana Menteri Anutin disambut Menko Polhukam Jamari Chaniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. Perdana Menteri Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari. Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN. Ya pemirsa, Timnas Indonesia harus menyerah dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-3. Menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, skuad Garuda sempat kewalahan meladeni permainan tim tamu. Vietnam mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit kelima. Gol tercipta aksi sepakan Nguyen Van Phi yang menjebol gawang Nadeo dari sudut sempit. Menit 18, Golden Star Warrior menambah keunggulan. Memaksimalkan celah pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long mencetak gol tambahan membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Hingga waktu jeda, skor 2-0 di babak pertama tetap bertahan. Di paruh kedua, skuad Garuda memburu gol balasan. Namun permainan Vietnam kembali membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Menit 64, pelatih John Hartman mengganti 3 pemain sekaligus untuk bisa meningkatkan intensitas serangan. Namun tim tamu lewat pemain penggantinya Nguyen Chanson justru berhasil mencetak gol tambahan yang tercipta di menit 70. Pemain naturalisasi dari Brazil Leverkusen itu mencetak gol lewat aksi penetrasinya dari dalam kotak penalti. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Dari kekalahan ini membuat peluang Indonesia ke semifinal kian tipis. Laga berikutnya skuad Garuda akan bertandang ke Singapura, sementara Vietnam akan kedatangan timnas Kamboja. Pemain berusia 20. Nguyen Van Phi terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Ya, Van Phi menyumbang 1 gol yang menjadi awal bagi skuad The Golden Star Warriors meraih kemenangan atas skuad Garuda dengan skor akhir 3-0. Nguyen Van Phi tampil apik saat Vietnam menggilas Indonesia pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Van Phi menyumbang 1 gol yang sekaligus menjadi momentum positif Vietnam untuk mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 3-0. Performanya ini membuat Van Phi dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga ini, sekaligus berkontribusi membawa Vietnam memuncaki klasemen sementara Grup A dengan 7 poin. Sementara itu pemirsa, kemenangan pertama diraih Kamboja dalam laga ketiga fase Grup A. Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Sayangnya kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi Kamboja dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. In case you've just joined us, welcome to the Morodok Techo National Stadium. Berlaga di National Stadium Phnom Penh, Kamboja dan Timor Leste sama-sama bermain menyerang sejak menit awal. Kedua tim pun saling berbalas peluang dan mengancam gawang lawan. Memasuki menit 15, Song Hat-pat melakukan penetrasi ke jantung pertahanan mengirim umpan silang dari sudut sempit ditanduk Soknet Hap menjadi gol pembuka Kamboja.
Usai tertinggal, Timor Leste berupaya mencari gol balasan. Namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk Kamboja tetap bertahan. Di babak kedua, permainan sengit kembali disajikan kedua kesebelasan. Menit 62 lewat skema serangan balik cepat, Mo Van Dam mengirim umpan tarik dituntaskan Soknet Hap yang tak terkawal menjadi gol kedua Kamboja. Tertinggal 2-0, Timor Leste memasukkan beberapa pemain baru untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun di menit akhir waktu normal, tandukan Monfaldo memastikan Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Hingga peluit panjang, kemenangan 3-0 Kamboja atas Timor Leste pun tetap bertahan. Sayang, kemenangan ini tak mempengaruhi posisi Kamboja yang menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 3, disusul Timor Leste yang berada di posisi 5 dengan tanpa nilai.